قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Taib, namun ada juga jika seandainya ada mengatakan ini masalah khilafiyah, taib, dan masalah ini dibangun di atas hadis yang mungkin dhaif bagi sebagian ulama. Oke. Bagaimana sebaiknya kita itu kaitkan masalah membaca Al-Quran ini dengan al-hajah, hajat. Nah, hajat yang kadang-kadang hajat itu membuat hajat membuat makruh itu hilang. Dan kadang-kadang hajat membuat yang haram itu diberi keringanan. Nah, ini kaidah jemaah. Ada kaidah hajat itu membuat kemakruhan hilang. Dan kadang-kadang sebagian hajat membuat yang haram diberi keringanan. Gitu. Pahami baik-baik, dua hal yang berbeda. Ya. Makruh bisa hilang karena ada kebutuhan. Hajat itu kebutuhan. Makruh bisa hilang karena ada kebutuhan. Oke. Dan kemudian kadang-kadang kebutuhan mendesak menjadikan yang haram diberi keringanan. Kebutuhan yang mendesak ini enggak sampai darurat. Ya, pahami baik-baik. Ada dua kalimat tadi, yaitu yang makruh bisa hilang kemakruhannya karena ada kebutuhan. Kalimat kedua, kadang-kadang kebutuhan, yaitu maksudnya kebutuhan mendesak, tidak sampai darurat. Kadang-kadang kebutuhan mendesak menjadikan yang haram diberi keringanan. Memang tidak sampai darurat, tapi ini kebutuhan yang sangat butuh, hajah yang sangat butuh. Kalau kaidah pertama tadi, sebenarnya contohnya banyak ya. Saking banyaknya anak aja nggak ketahuan nih mau contohin yang mana, karena emang nggak kepikiran yang mana. Coba, yang makruh bisa hilang kemakruhannya karena hajat. Ayo sok contohin Pak. Sesuatu yang makruh. Oke gini. Jual beli di masjid itu ada dua pendapat ulama. Hadisnya ada jelas. Dua pendapat ulama. Pendapat pertama makruh dan sah jual belinya. Pendapat kedua haram. Bahkan bisa tidak sah jual belinya. Jumhur ulama mengatakan makruh. Ini dalil yang dipakai oleh jumhur dan dalil yang dipakai oleh yang mengharamkan sama dalilnya. Ya, sama dalilnya. Siapa yang menjual beli di masjid maka katakan padanya la arbahallahu lak, semoga Allah tidak menguntungkanmu. Itu. Ada yang mengatakan ini, jumhur ulama mengatakan ini makruh. Sebagian ulama mengatakan ini haram. Taib. Kita misal ambil pendapat yang makruh. Fulan jualan di Masjid Al-Muhsinin. Jualan di sini enggak mesti jualan, tapi transaksi jual beli. Baik dia pembeli atau dia penjual. Makruh di masjid, Muhsinin atau lainnya. Oke, sekarang. Ya. Misal antum datang ke masjid ini buat sholat. Ya, datang ke masjid ini buat sholat. Terus lagi nunggu qomat, antum cek-cek Shopee. Ya. Tiba-tiba ada barang yang antum pengen. Sebenarnya enggak butuh-butuh amat, ya, tapi pengen aja gitu. Ya. Ya udah, pesan udah. Maka masuk makruh. Gimana paham di sini? Makruh. Walaupun bagi sebagian ulama itu haram.
Anggap kita ambil pendapat makruh. Makruh, oke. Itu satu sampel. Tetap makruh nggak? Tetap makruh. Karena apa? Antum nggak berhajat di sini, ngapain antum coba? Kan masjid bukan buat transaksi. Taib. Sekarang misal lain. Masjid Al-Muhsinin mengundang ustadz. Mengundang ustadz untuk kajian. Diundang ustadznya mungkin dari Jakarta atau dari Tangerang, jauh itu. Sementara ustadznya kemari naik gokar. Naik gokar. Tapi selesai kajian Ba'da Isya, atau kajian bukan Ba'da Isya deh, kajiannya kajian duha. Ya, sebagai dulu anak pertama kali kajian di sini tahun 2017 kalau nggak salah. Itu duha waktu itu. Nah, kajian duha selesai kajian kan ngobrol dulu sama DKM gitu misalnya. Sama jemaah atau sama DKM ngobrol makan-makan dulu. Anak pengen pulang. Ya. Pesan gokar. Ya, pesan gokar. Setuju dengan nominal jumlah harganya dan seterusnya. Ini kan termasuk membeli layanan jasa. Makruh enggak? Asalnya makruh. Bahkan sebenarnya ulama mengatakan haram. Tapi ya saya butuh. Akhirnya paham enggak sini? Butuh enggak saya? Butuh lah. Kan saya mesen gokar ini bukan main-main gitu loh. Ngapain Ustaz mesen gokar? Biarin aja, biar ada kerjaan aja. Enggak mungkin ngomong kayak gitu. Ya saya emang pengen pulang. DKM enggak nganterin saya, enggak jemput saya gitu kan. Ya udah saya pakai gokar. Kata DKM, makruh Ustaz. Nah, gitu. Kalau emang makruh itu mau jemput, mau anterin nggak ke rumah? Nggak juga, Ustaz. Itu makruhnya boleh, tapi nggak jemput nggak mau. Ya udah. Kemakruhan hilang gara-gara ada kebutuhan. Karena anak butuh ya udah. Ini bagian mengatakan jual beli di masjid makruh. Ya, gitu. Nah, karena ajaib kalau misalnya ustadznya kemudian habis kajian ngobrol sama DKM, ustadznya pamit, bentar ya. Ana mau ke lapangan itu dulu tuh. Ngapain Sat? Mau main? Enggak. Ngapain Sat? Udah gak usah tahu lah. Enggak, mau ngapain Sat? Mungkin bisa kita bantu. Mau mesen gokar. Loh, kok di sana? Karena kan kalau di masjid makruh. Saya menghindari makruh. Jadi saya di sana. Nah, ustadznya terus diri di sana sambil ngotak-ngatik gokar, nungguin aja. Kan enggak gitu. Aneh malah. Ya. Jadi kalau emang ada hajat tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya opsional dan tidak begitu berhajat, maka hindari. Nah, itu untuk yang makruh. Kemudian kadang-kadang yang hajat yang sangat kuat itu bisa membuat yang haram diberi keringanan. Hajat yang sangat kuat haram diberi keringanan. Misalnya orang junub. Nah ini. Orang junub, laki atau perempuan. Lagi junub dia, kemudian dia peruqyah, suka ruqyah. Lagi junub begini, terus kemudian istrinya kesurupan, misal. Istrinya kesurupan. Waduh, lagi kesurupan gitu, istrinya udah mungkin jadi genderuwo, jadi apa nggak tahu lah. Pokoknya kesurupan, udah masuk. Suaminya bingung. Wah, mana kita sama-sama junub lagi gitu kan. Terus mau ngapain coba? Jin, sebentar dulu Jin ya. Saya mau mandi junub dulu. Karena nggak boleh baca Quran ketika junub. Yang nggak gitu. Ini hajat yang sangat kuat. Dia sangat dibutuhkan untuk meruqyah. Dan ruqyah baca Al-Quran gitu umumnya. Ya, baca Al-Quran, maka dia diperbolehkan. Yang tadi dilarang, diberi rukhsah atau keringanan untuk baca Quran karena kebutuhan yang mendesak. Ya, nggak mungkin lah dia. Ntar lu mandi junub dulu ya, bentar lu nyari anduk dulu, terus habis itu ke kamar mandi dulu, terus dibiarin istrinya kesurupan sendirian kayak gini sendiri di kamar atau di lantai. Gak mungkin gitu. Ya, maka langsung aja bacain Quran, gak apa-apa insyaallah. Karena hajat yang sangat masah, yang sangat mendesak. Ya. Ya begitu juga kalau misalnya ada seorang lagi
Ya dia jadi junub. Dia junub tapi pergi ke warung. Dekat warung ada orang kesurupan gitu. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Bacain Ustadz, ruqyah Ustadz. Ruqyah mandiri aja. Ya nggak bisa Ustadz. Dia kan kesurupan, ruqyah mandiri gimana? Masa jinnya ngeruqyah diri sendiri gitu kan? Ustadz bisa. Kata ustadznya, afwan saya lagi junub. Kan nggak mungkin ngomong gitu. Saya nggak boleh baca Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Ali bin Abi Thalib, diceburkan dalilnya. Ya, yang sahih adalah kalau memang ini hajat yang kuat, maka yang haram dia lakukan, yang tidak haram itu diberi keringanan untuk silakan lakukan, nggak apa-apa gitu. Karena hajatnya sangat vital. Ya. Tapi kemudian wa ya'burul masjid li hajah. Ya ini untuk hajat maka boleh orang yang junub atau haid nifas untuk melewati masjid. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Salat ini bisa maknanya salat perbuatannya, bisa juga maknanya musalla, yaitu tempat salat. Jangan kalian dekati tempat salat dalam keadaan kalian mabuk. Itu ketika itu belum diharamkan khamar secara total. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Dan tidak pula orang yang junub jangan deketin masjid. Orang yang junub kecuali abiri sabilin, yaitu kecuali yang sekadar lewat. Maka kalau sekadar lewat, yaitu abar masjid itu lewat aja, maka itu boleh. Ya, adapun mukth, yaitu menetap, maka nggak boleh. Oke, gimana kok lewat masjid itu? Ya mungkin nggak kegambar di sini karena denahnya emang nggak cocok untuk lewat di sini. Orang misal dia mau ke situ, mau ke warung Madura, dia lewat di sini, ya kan ngapain coba? Kan ada jalan di sana. Enggak, ini beberapa kasus aja. Beberapa kasus di mungkin pemukiman sempit, ada masjidnya, kemudian ada rumah warga yang memang pintunya itu juga langsung di bagian masjidnya juga, sehingga dia keluar masuk ya bisa lewat masjid, maka ini berlaku. Kalau junub maka boleh lewat. Ya kalau mau lewat, kalau hajat boleh lewat. Tapi menetap lama maka ini tidak. Ya. Taib. Hajatnya manusia itu ya tentu berbeda-beda. Maka kalau misalnya dia tidak punya hajat, cuman sebatas lewat ya karena nggak ada hajat, ya pengen aja gitu lewat, nggak ada apa-apa, ya jalan aja di dalam masjid, maka ini sesuatu yang tidak layak atau bahkan dikatakan tidak boleh karena tidak punya hajat untuk itu. Wala yalbathu fihi bighairi wudu, dan tidak boleh orang yang berhadas besar ini untuk menetap di masjid tanpa wudu. Namun ketika dia wudu, maka boleh dia untuk menetap di masjid bagi yang junub. Ya. Karena apa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ketika mereka junub, kemudian mereka wudu, mereka melakukan itu, yaitu menetap di masjid. Dan ada di antara mereka yang tidur di masjid. Dan ketika ihtilam, yaitu ketika mimpi basah, maka pas bangun mimpi basah dibersihin, kemudian wudu dan balik lagi ke masjid. Ini menunjukkan bolehnya orang yang junub di masjid dengan syarat dia apa? Dengan syarat dia wudu setelah junubnya, maka dia boleh di masjid. Dia boleh di masjid. Dan dikiaskan dengan ini, ya, kan ada jelas dalam dalil, wala junuban illa abiri sabil. Jangan dekat musalla, jangan dekat tempat salat orang yang junub kecuali yang sekedar lewat. Ini kan udah jelas larangan orang junub. Nah, ini nanti pahami baik-baik. Yang dilarang langsung aja itu masih diberi keringanan kalau misalnya orang junub ini wudu, maka dia boleh di masjid.
dengan dalil sahabat Nabi itu melakukannya di zaman Nabi dan Nabi tidak mengingkari hal tersebut. Ya. Dan juga dalil lainnya bahwasanya wudu itu meringankan junub. Wudu itu meringankan junub. Dikatakan Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang dia wajib mandi karena junub, apakah dia boleh tidur dalam keadaan junub? Maka kata Nabi SAW, "Idza tawaddaa ahadukum falyarqud wa huwa junub." Jika seorang dari kalian wudu setelah junub, maka silakan dia tidur. Artinya di sini ada indikasi bahwasanya wudu itu meringankan status junub tapi tidak menghilangkan. Meringankan status junub tapi tidak menghilangkan. Ya, ini menunjukkan juga bahwasanya orang yang junub dan dia telah wudu, maka dia boleh berada di masjid. Antum i'tikaf di Muhsinin, misal. Taib, kemudian jam 11 antum tidur, qadarullah, antum junub. Di masjid, subhanallah. Sempet-sempetnya junub. Ya Allah Ustaz, anak kan kangen sama istri, anak belum pulang-pulang. Ya udah, enggak apa-apa. Taib, antum junub. Tapi anak enggak mau mandi sekarang, Ustaz. Ya udah, antum wudu, balik lagi ke tempat. Ya, tapi jangan sholat. Karena belum suci antum. Oke, tapi boleh enggak di sini anak tidur? Boleh, karena antum telah wudu. Nah, dikiaskan dengan ini lebih-lebih yaitu apa? Perempuan haid atau perempuan nifas. Maka kalau perempuan haid pada asalnya enggak boleh dia mendekam di masjid. Enggak boleh dia menetap lama di masjid. Lalu gimana dong seharusnya? Ya dia wudu. Loh kok gitu? Ya dikiaskan kalau junub aja yang sementara aja dan ada larangan langsung itu boleh di masjid dengan syarat dia wudu dulu, maka insya Allah untuk haid yang kadang-kadang perempuan haid juga berhajat di masjid seperti mungkin kajian atau apa, maka dia diperbolehkan tapi dengan syarat apa? Dia wudu aja dulu. Seperti wudu itu seperti meringankan hadas besar namun tidak menghilangkannya, tetap menetap dia sebagai hadas besar. Hanya saja itu ada sisi keringanan ya yang membuat beberapa hal yang tadi dilarang yaitu diperbolehkan, apalagi untuk adanya hajat. Ya begitu. Wallahu taala alam. Taib. Wa man ghassala mayyita, dan siapa yang memandikan mayit, itu insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan enggak ya ikhwas sekalian? Atau jelas kita udah masuk waktunya belum kita? Waktu tulu'us syams, terbit matahari 5:46. Sementara syuruk itu berarti kisaran jam 6 kurang 2 menit atau sekitar itu, atau jam 6. Ada pertanyaan sampai sini? Atau jelas semua insyaallah? Antum mau nunggu syuruk atau gimana, ikhwan? Nunggu. Ya udah kita tambahin sedikit berapa menit. Dikatakan di sini wa man ghassala mayyita, dan barang siapa yang memandikan mayit. Ini masuk ke dalam mandi yang dianjurkan. Al-ightisal min taghsil mayit, mandi setelah memandikan mayit, maka dianjurkan untuk mandi. Dianjurkan untuk mandi, tidak wajib tapi dianjurkan. Kata Nabi SAW, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Sunnah, tidak wajib. Barang siapa yang hamalahu, menggotongnya, maka hendaklah dia wudu. Dan menggotong di sini baik yang menggotong menuju tempat pemandian atau dari pemandian menuju ke keranda, atau yang menggotong keranda sampai ke kuburan, atau yang mengangkut dari keranda menuju ke liang. Itu semua dianjurkan wudu setelah apa? Setelah melakukannya, setelah dianjurkan wudu. Dan ini dianjurkan yaitu apa? Sunnah saja, sunnah. Namun sebenarnya hadis yang tadi ana sebutkan, ya, itu barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah mandi. Ini hadis sebenarnya diperselisihkan masalah keabsahannya. Ada yang mengatakan hadis dhaif,
Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Namun kaidahnya ikhwan, kalau ada hadis dhaif, selama dhaif itu bukan dhaif yang kuat, melainkan dhaif ringan, lemahnya ringan, tidak parah-parah amat, maka jika itu adalah perintah dari Nabi SAW di hadis dhaif, maka diringankan perintah itu menjadi anjuran. Maka di sini kan kata Nabi SAW, man ghassala mayitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dimandi. Ini kan perintah, seolah wajib. Namun mengingat hadis ini hadis dhaif ringan, lemah tapi ringan lemahnya, maka diarahkan oleh ulama ini menjadi sunnah hukumnya, tidak sampai wajib, Ya. Kemudian Abu Hurairah juga memerintahkan seorang yang memandikan mayit untuk juga mandi. Maka ini juga merupakan hujjah atau semi dalil lah bahwasanya mandi setelah memandikan mayit itu dianjurkan. Tapi kemudian afaqa min junun, atau orang yang siuman dari min junun atau ighma, atau orang yang sadar dari kegilaannya atau siuman dari pingsannya, maka dianjurkan apa? Dianjurkan mandi. Ya, dianjurkan mandi. Ya, ada riwayat dalam hadis dalam Sahih Muslim, ya, bahwasanya Nabi SAW merintahkan seseorang yang telah pingsan untuk mandi, dan ini masuknya anjuran, bukan sampai ke perintah kewajiban. Taib bila hulmin sunnalahu al-ghusl. Ya, kalau misalnya dia pingsan terus junub atau keluar air mani, maka mandi. Ya, maka mandi. Begitu. Karena mandinya di sini maka wajib mandi, karena wajib mandi di sini adalah karena junub. Kalau misalnya pingsan dan di pingsannya dia keluar air mani, maka dia tetap wajib mandi, bukan sunnah. Karena apa? Karena dia telah junub dengan keluarnya air mani itu. Ya, innamal ma' minal ma', yaitu air untuk mandi disebabkan adanya air mani yang keluar. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Baik, pada pertemuan nanti insyaallah kita akan bahas tata cara mandi yang sempurna sesuai dengan bagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak ada soal di sini insyaallah. Pak Fajar, ya. Wassalam. Itu jika kita mengkiaskan dengan yang junub, ya. Ya. Kalau konteksnya belajar tahsin, tahfidz atau tajwid, maka wallahu alam kalau dari kesimpulan tadi itu boleh dengan syarat dia wudhu dulu di masjid, dan juga kemudian dia belajar. Dia gini gini aja, kita jadikan lebih tertib aja. Jadi kalau memang si perempuan ini dia ada kelas rutin tahsin atau tajwid atau tahfidz di masjid, kan nggak mungkin di luar masjid, maksudnya di lapangan gitu. Kalau nggak di sini, kalau nggak di teras masjid, dan lebih tertutup lebih afdol. Memang lebih afdol kalau bisa sih di dalam rumahnya private gitu dengan ustazah. Tapi kan hal itu kan tidak mudah gitu untuk ada gitu. Misal Muhsinin mengadakan adanya tahsin tahfidz buat jemaah ummahat. Oke, ummahat pada datang. Dan ini namanya tahsin atau tajwid itu kan butuh rutin. Kalau sering absen gara-gara haid, apalagi dia langganan haid atau di nifas dulu atau gimana, nggak jadi itu. Terus gimana dong? Taib, dia kalau dikiaskan dengan junub, dia lagi haid, kemudian dia wudu. Mungkin mandi, wudu, kemudian datang ke masjid dengan syarat juga, yaitu memakai ya tentu penghalang, yaitu soft text yang aman, sehingga tidak mengotori masjid. Taib. Walaupun ini tidak disepakati oleh ulama ini hukum ini, maka dia kemudian baca Al-Quran di situ.
Iya. Karena seperti kita bilang tadi, tidak benar Syekhul Islam rahimahullah bahwasanya untuk perempuan haid atau nifas dibedakan dengan yang junub. Kalau junub, ya junub aja, yang mana junub itu bukan pilihan, junub itu bisa jadi pilihan dan sementara saja, itu boleh di masjid gitu loh, dengan wudu. Maka perempuan haid yang punya hajat itu juga boleh di masjid, namun dengan syarat juga seperti yang junub tadi, yaitu wudu dan aman dari darah haid, maksudnya bercecar di masjid gitu loh. Ya. Tapi kembali ke awal, kalau misalnya ditanya dari awal, Ustaz, apa hukum perempuan yang haid dan nifas di masjid? Maka kita katakan nggak boleh, dah gitu. Tapi kalau misalnya ditanya rinci, boleh nggak untuk ini? Boleh dengan kriteria yang tadi kita sebutkan. Jadi nggak mutlak begitu aja perempuan bebas untuk enggak. Ya. Nah, itu harus diajarin ke ummahat-ummahat ini. Ya. Tapi kalau misalnya misalnya entah ustaz di Muhsinin, misalnya ustaz Nanda atau siapa mengajarkan fikih wanita ke ummahat, ya, bahwasanya ummahat yang haid atau nifas dilarang untuk kajian di masjid, maka itu benar, nggak disalahkan. Hanya kalau kita mau bukan mencari pembenaran, tapi mau mungkin membuat ummahat ini tidak putus asa karena mereka juga butuh ke masjid, maka katakan yang tadi. Kalau emang kayak gitu ada kiasnya dengan yang junub wudu, maka itu meringankan hadasnya, walaupun tetap hadas besar, tetap tidak boleh sholat. Maka boleh ke masjid untuk tajwid, tahsin atau semisalnya, dan aman dari darah haid atau nifas. Begitu. Karena juga ada sahabiyah yang perempuan warna kulitnya hitam yang pernah menjadi marbot masjid Nabi. Itu pernah, dan ada kemungkinan dia akan mengalami haid atau nifas. Mungkin haid saja. Yang suatu ketika Nabi SAW kehilangan akalnya, ternyata meninggal dia malam hari, dikuburkan. Nabi nggak tahu itu. Namun faedah di sini adalah perempuan aja ada yang menjadi pengurus masjid, yang mana perempuan kan mungkin dia suatu saat haid, gitu kan? Maka ya ternyata bisa-bisa aja gitu loh. Maka bisa-bisa aja ya. Seperti itu, wallahu alam. Ya, tapi kembali ke hukum asal tidak boleh. Ya begitu, wallahu alam. Baik, mungkin udah sampai masuk waktu untuk syuruk, salat syuruk. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairal jaza atas kehadiran dan istima'nya antum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.